إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, kita kembali mengkaji suratul Masad, dan kita telah tiba pada ayat yang terakhir, di mana Allah Ta'ala kembali melanjutkan bagaimana kondisi akhir dari Ummu Jamil. Fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya ada tali yang dipintal. Leher dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan unuq. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Bahwasanya setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Apa perbedaan antara unuq dan jid? Dan perlu diketahui bahwa kata jid ini hanya muncul sekali saja dalam Al-Quran, yaitu pada suratul Masad ini. Unuq merupakan leher secara umum. Adapun jid adalah jamak dari kata ajiyad. Jid adalah mufrad dari kata ajiyad yang memiliki akar kata yang sama dengan jayyid, yang artinya adalah baik. Namun dalam ilmu sharaf ada yang disebut dengan ishtiqaq akbar, yaitu ada kesamaan huruf dan urutan antara kata jayyid dan jid. Hanya saja jid itu berasal dari kata jayada, sedangkan jayyid adalah dari kata jawada. Maka leher wanita itu disebut dengan jid karena wanita seringkali mempercantik lehernya dengan mengalungkan perhiasan, sehingga leher mereka ini disebut dengan jid dalam konteks pujian, yaitu leher yang jenjang, yang sedap dipandang mata, apalagi jika dikalungkan perhiasan. Apakah maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala sedang memuji istri dari Abu Lahab? Maka jawabannya adalah iya, ini merupakan pujian. Bahkan didahulukannya lafad fi jidiha, yang mana sejatinya dia adalah khabar dari kata hablun. Tujuannya adalah agar semua pendengar terfokus pandangannya pada lehernya, dan juga sebagai bentuk pengkhususan. Akan tapi pujian ini dalam konteks azab, maka tentu hal itu akan semakin menyakitkan, di mana sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman di banyak ayat, fabashirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Maka busyra itu pada asalnya adalah kabar yang berkaitan dengan hal yang baik, yang tentu saja ketika orang itu mendengar, maka dia akan tersenyum lebar menanti-nanti apa yang kebaikan apa yang akan diperolehnya. Namun ternyata kabar tersebut adalah azab yang pedih. Dan kaidah ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-basyaratu bisu, yakni memberi kabar gembira dengan datangnya keburukan. Demikian pun dengan Ummu Jamil. Dia adalah seorang penyair yang ulung di masanya. Pandai sekali merangkai kata, bahkan seringkali syair-syair ini digunakan untuk mencela manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan di antara bait yang sering dia senandungkan adalah mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Ya, kata Ummu Jamil, mudammaman abaina, orang yang tercela kami tinggalkan. Kemudian wadinahu qalaina, agamanya kami benci, wa amrahu asaina, dan perintahnya kami langgar. Ya, lihat bagaimana Ummu Jamil ini memanggil kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling terpuji, yaitu dia memanggil beliau dengan panggilan sebaliknya, muzammam, orang yang paling tercela. Maka Allah balas celaannya itu dengan celaan yang tidak biasa saja, yaitu fi jidiha hablum mim masad. Kata hablun seringkali dalam Al-Quran digunakan untuk makna tali yang kokoh yang bisa menghantarkan kepada tujuan. Misalnya dalam ayat duribat alaihimudillatu aynama thukifu,
Mereka diliputi dengan kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali perjanjian dengan Allah dan tali perjanjian dengan manusia, yakni senantiasa menjaga hubungan baik dengan keduanya. Demikian juga urat nadi dalam Al-Quran disebut dengan habl karena ia berfungsi menyebarkan darah, ya, aliran darah ke seluruh bagian anggota tubuh. Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwasanya kami ini lebih dekat dengan hamba daripada urat nadinya sendiri. Masad secara bahasa artinya fatal, yaitu sumbu atau tali yang dipintal atau dipilin dengan rapi dan kuat. Maka lelaki yang kekar, yang ototnya ini nampak padat sebagaimana sumbu atau tambang yang dipintal, itu disebut dengan rajulun mamsud. Ya, yaitu dikarenakan hampir-hampir tidak ada lemak di dalam otot tersebut atau keropos sedikit pun. Nah, maka kita dapati sumbu atau benang yang dipintal itu seperti pada sumbu kompor, ya, atau petasan atau lilin, ya, itu akan dipintal dengan kuat. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terurai dan lepas, ya, agar dia tetap menyala dengan lama meskipun mungkin terjepit oleh sesuatu atau terkubur oleh pasir, maka dia tetap akan bisa menyala. Maka bisa kita bayangkan bagaimana tali, ya, yang begitu kuatnya, yang mungkin kasar, itu mencekik leher Ummu Jamil. Ya, sebagaimana tukang kayu ketika dia memikul kayu yang begitu banyak, maka dia akan ikat tubuhnya ini dengan tali yang banyak dan kuat supaya kayu-kayunya ini tidak terjatuh. Dan tali di sini juga berfungsi sebagai sumbu untuk membakar dirinya, yaitu sumbu yang kuat layaknya sumbu petasan atau yang kita dapati pada bom, ya, itu ada sumbunya, dan sumbu ini tidak mudah mati meskipun diinjak-injak, ya, karena ia dipintal dengan begitu rapi dan kuat. Dan penggunaan huruf fi pada lafadz fi jidiha menunjukkan makna asyumul, yaitu memenuhi seluruh bagiannya, yaitu menutupi penuh semua bagian lehernya. Apa gerangan yang telah diperbuat oleh Ummu Jamil sehingga balasan yang diperolehnya ini begitu mengerikan? Diriwayatkan bahwasanya semasa hidupnya Ummu Jamil ini memiliki banyak kalung yang mewah, dan dia pernah mengatakan la abi annaha wa la unfiqanna samanaha fi adawati Muhammad. Aku akan menjual seluruh kalungku dan akan aku infakkan seluruh uang dari hasil penjualannya itu untuk memusuhi Muhammad. Ini pernah dikatakan oleh Ummu Jamil semasa hidupnya. Maka pada hari kiamat, pada hari pembalasan, di saat kaum mukminah Allah beri perhiasan emas, di mana disebutkan yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Mereka itu akan dihiasi kelak dengan gelang-gelang emas. Maka Allah hiasi leher Ummu Jamil dengan hablum mim masad, tali yang dipintal dengan kuat sebagai ganti dari kalung yang pernah ia banggakan semasa hidupnya di dunia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.